Zoom meeting ini. Oke. Oke. Nanti recordannya boleh dibagi ke saya juga, Pak. Oke, iya, saya akan kirim emailnya sih. Email Oh iya, videonya ke email Pak Frans sama dosen Bapak Ibu yang lain sih. oke ya, makasih Pak. Oke. Nah, ini saya kasih lihat PPT-nya ya, Pak. Ya. Nah, seharusnya Pak Frans sudah pernah coba buka VLab sendiri. Waktu itu bareng-bareng sih udah pernah ngeliat. Oh, udah pernah lihat ya. Oke, seharusnya nih, yuk, berarti Pak Frans sudah pernah login ya. Ini saya ambil linknya terus paste di chat aja ya. Ya, oke. Itu seharusnya Pak Frans kalau udah bisa login, seharusnya ini tampilannya ya, loginnya. Ini saya pakai akun rekan saya ini. Kebetulan dia ngajar pakai VLab juga. Nah, jadi ini saya pakai akun dia, pakai binus.edu, tapi biasanya kalau untuk dosen itu pakai binus.ac.id ya, Pak. Tapi ada saja bisa kemungkinan menggunakan binus.edu ataupun email pribadi seperti Gmail atau iCloud seperti itu. Nah, ini kita tinggal sign in aja. Kalau buat password yang awal-awal ya, Pak, itu password defaultnya itu pakai password 1. Password defaultnya. Misalnya ntar dari email, bakal ada email welcome to CloudSwift. Nah, itu bakal dijelasin tuh. Ada panduannya sama linknya tuh. Terus dikasih tahu lagi untuk mengenai username sama passwordnya sih, Pak. Oke, ini untuk tampilan instruktur ya, Pak. Kalau untuk tampilan mahasiswa beda lagi. Ini saya cariin dulu ya. Nah, untuk mahasiswa seperti ini, Pak. Nah, ini teman saya nih, Calvin Antonius. Kalau karena dia kebetulan mahasiswa mendapati Human and Computer Interaction mata kuliah ini, dan tampilan VLab-nya cuma begini, Pak. Dia nggak ada sidebar seperti dosen ini. Ya, oke. Nah, di sini sebagai instruktur kita ada empat menu nih, Pak, di sidebar-nya. Ya, ini ada dashboard, lab profiles, lab activity, sama lab session. Paling saya ambil jelasin dulu ya, Pak, yang lab session. Ya. Nah, lab session ini karena rekan saya Junaidi, dia itu cuma mengajar satu mata kuliah, Pak, yaitu mata kuliah Multimedia Systems. Nah, ini kita bisa cari tahu mahasiswanya siapa aja. Nah, kita bisa lihat di dashboard. Nah, di sini kita bisa search course-nya dari apa yang kita copy tadi berdasarkan nama yang mata kuliahnya sama kode kelas. Kita bisa search di sini di course. Habis itu kita bisa view lab consumption-nya. Ini maksudnya view lab consumption itu maksudnya apa ya, Pak? Nah, itu maksudnya setiap mahasiswa itu dikasih jatah, Pak. Ibaratnya kuota gitu. Buat berapa jam mereka bisa akses komputer di cloud ini. Di CloudSwift ini. Nah, ini kita bisa lihat konsumsi mereka udah menghabiskan berapa jam gitu. Dan ada sisa berapa jam lagi yang mereka bisa menggunakan selama satu semester ini ya, Pak. 6 jam ini bukan selama seminggu ataupun selama sehari. Ini buat satu semester nih, Pak. Kalau di sini kebetulan untuk mata kuliahnya yang Junaidi Dede mengajarkan itu 6 jam per satu semester. Nah, bisa saja satu mata kuliah itu beda jamnya. Misalnya kalau game programming kalau nggak salah 32 jam gitu. Ada yang 10 jam ataupun 12 jam, Pak. Nah, ini kita bisa lihatin nih, kayak misalnya mahasiswa Diki Setiawan nih, sejam 23 menit. Nah, ini kita bisa lihatin, dia udah menggunakan sejam dan 23 menit. Sisanya itu 4 jam 37 menit. Gitu, Pak. Nah, kalau untuk mahasiswa ya, Pak, dia saat ini sih masih belum bisa monitoring atau mengetahui berapa sih sisa waktu si mahasiswanya untuk melakukan VLab ini. Bukan melakukan, meremot untuk mengakses komputer VLab ini. Jadi saat ini sih masih di-developin ya sama si CloudShift ini, sama vendornya untuk bisa kasih tahu si mahasiswa sisa berapa waktunya, kuotanya, gitu. Oh, ke depannya berarti bisa Iya, ya? ke depannya paling 2 minggu atau 3 minggu lagi bakal ada sih, Pak. Paling untuk sementara sih bisa bantu untuk kasih tahu si mahasiswa kalau mereka ada sisa waktu, misalnya si Hardi nih, dia ada sisa waktu 3 jam 16 menit gitu, selama satu semester nih.
Nah, Oke, bahkan oke. Bapak sendiri juga bisa lihat akun sendiri juga. Akun instruktur sendiri berdasarkan mata kuliah itu juga ada limitnya, Pak. Nah, di sini kan 6 jam nih. Saya bisa cari juga user saya. User saya kan namanya Junaidi. Nah, saya bisa search Junaidi DD. Nah, saya udah menggunakan sejam dan 12 menit. Sisa waktu saya 4 jam, 48 menit. Begitu. Oke, ya. Nah, ini kegunaan untuk dashboard ya, biar buat monitoring sih, Pak. Gitu. Oke. Nah, lanjut ya, Pak. Ya. Ya, di sini ada pertanyaan dulu, Pak. Enggak, cukup jelas. Oke. Ini saya lanjut ke lab activities ya, Pak. Nah, di sini lab activities ini kegunaannya buat apa sih, Pak? Nah, lab activities ini buat, karena ini kan Cloudship ini adalah fasilitas di mana mahasiswa menggunakannya pas lagi GSLC ataupun ujian ya, Pak. Nah, ini pas GSLC dosennya bisa memberikan aktivitas nih atau task-task. Seperti misalnya ini activity name kita bisa kasih GSLC pertemuan 5 gitu kan biasanya di forum Bima ya. Nah, ini kita bisa taruh juga di sini. Nah, ini misalnya kan tadi course code saya nih, kode mata kuliahnya ini CMP 7084 ya. Nah, ini saya bisa kasih tahu nih, satu, cari tahu tentang, nah, sampai nomor berapa gitu. Nah, ini kita bisa save activity-nya. Kita tinggal yes. Nah, ntar dia bakal muncul nih, pertemuan 5. Nah, ini kan sebelumnya ada pertemuan 1, pertemuan 2. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau kita hover, dia ada berapa banyak, ada 5 menu ya, Pak. Nah, di sini yang menu pertama ini apa sih? Menu pertama ini buat nge-view. Nge-view pertemuan 5 ini. Isinya apa? Nah, kalau pertemuan 1 kita nge-view juga. Buat liatin sih isinya lab activities ini isinya apa gitu. Nah, kalau kedua ini ada kayak icon pencil. Icon pencil ini buat edit sih, Pak. Jadi buat, misalnya saya mau edit lagi. Nah, setelah diedit bisa di-save lagi. Gitu. Terus kalau kita view, ntar dia bakal ada editannya. Nah, ini kita close lagi. Nah, ini ada menu untuk upload nih. Ini upload buat apa sih? Upload ini buat upload file jawaban sih, Pak. Nah, itu hanya bisa dalam bentuk PDF ya, Pak. Misalnya, coba saya cari dulu ya PDF. Oke. Nah, di sini saya sebagai pengajar kita udah memberikan lab activities-nya, udah memberikan pertanyaan. Nah, ini kita juga bisa juga memberikan jawaban mengenai pertanyaan masing-masing tuh, Pak. Nah, kita tinggal upload aja di sini. Nah, setelah kita upload, baru bisa download, Pak. Gitu. Ini kita bisa download lagi jawabannya. Nah, kalau sebelumnya kita belum upload, dia nggak bisa download jawabannya. Gitu. Kalau kita coba create lagi ya. Saya memberikan tes. Nah, kalau misalnya tadi kita kan belum upload nih, activity baru nih, belum upload jawaban filenya, kita nggak bisa download lagi, gitu. Nah, terus untuk menu terakhir, ini ada yang icon garbage bin. Nah, ini buat nge-delete sih. Nah, ini paling saya coba delete yang pertemuan 2 tes ini ya. Tinggal delete. Nah, hilang dia. Gitu sih, Pak, lab activities. Nah, lab activities ini bakal muncul nih ke masing-masing mahasiswa punya komputer yang di cloud ini. Di internetnya, di cloud. Nah, ini kita ke lab profile saja. Untuk yang lab activities, Pak Frans ada pertanyaan? Enggak, udah cukup jelas. Oke. Nah, untuk lab profiles ini juga disarankan untuk memasukkan kode kelas, kode mata kuliah sama nama mata kuliahnya ya, Pak. Biar bisa di-search. Ntar paling ambil aja dari yang ini kok. Di lab session. Terus di-copy aja yang bawah ini, di-copy. Oh ya, dari situ ngambilnya ya. Iya, Pak. Gitu. Nah, ini tinggal bisa kita lihat juga nih kalau kita hover atau kita taruh kursornya di sini, bisa ada 4 menu lagi nih. Ini yang menu pertama ini buat nge-view lab profile nih, profil labnya. Nah, ini sebenarnya udah general aja sih, Pak. Ini buat kasih tahu ini
lab profile-nya apa, lab-nya apa isinya. Ini mata kuliahnya, kode mata kuliah, kode kelas, sama lab activities yang tadi yang ada di mahasiswa ada apa aja. Jadi kan lab activities-nya ada banyak ya, Pak. Nah, ini yang muncul ke mahasiswa cuma 2 ini. Nah, ntar ada cara settingnya untuk memunculkan lab activities yang tertentu. Nah, terus untuk operating system sama template ini udah diurusin sama si CloudShift sih, Pak. Jadi tidak usah dikhawatirkan untuk itu. Ini kita close aja. Nah, itu untuk menu yang pertama, itu nge-view profile lab-nya sih. Informasi mengenai lab-nya. Nah, ini kita ada edit lagi nih. Nah, edit ini juga sebenarnya udah di-disabled sih, Pak, sama si CloudShift. Soalnya mereka udah aturin sebagai default. Nah, kalau saya klik remove juga nggak bisa. Button remove. Nah, ini kita tinggal next aja sih. Nah, sama lab templates ini juga udah di-defaultin sama si CloudShift. Nah, ini kita biarin aja. Nah, ini yang Pak, yang tadi saya bilang mengenai lab activities yang tadi, itu bisa kita aturin, Pak, untuk memunculkan aktivitas lab yang mana, gitu. Nah, ini, oh ya, selamat siang ya, Pak Banu ya. Yo. Oke. Sorry, baru masuk. Iya, nggak apa-apa, Pak. Terima kasih udah mengikuti sosialisasi ini ya, Pak. Ini sebelumnya Bapak udah pernah ngajar dengan CloudShift ini? CLMP ini? Udah pernah akses? Paling ini saya paste lagi ya, Pak, linknya, biar Bapak bisa akses juga. Coba saya cari dulu ya. Set. Nah, itu harusnya ntar password sama email udah dikirimkan ke email Bapak ya, yang email ac.id gitu. Oke, ini saya lanjut dulu ya ke lab activities ya. Ntar paling kalau ketinggalan, ntar saya udah record sih Pak mengenai video ini. Ntar paling saya share lewat email aja. Oke. Nah ini tadi yang saya sebut kalau lab activities bisa kita aturin mengenai lab activities mana sih yang kita mau munculin biar mahasiswa kerjakan. Nah ini misalnya kan udah pertemuan 3 nih. Nah ini pertemuan 2 yang sebelumnya kita bisa tarik ke sini. Nah ini kita bisa munculin lagi yang pertemuan baru gitu. Misalnya gini. Misalnya ini minggu lalu pertemuan 1 dan minggu ini pertemuan 2. Ini ada activities baru saya. Nah, ini pertemuan satunya bisa kita munculin habis bukan munculin, bisa kita hilangin, baru pertemuan 2-nya kita munculin gitu. Nah, ini button view ini buat apa? Buttonnya bisa kita buat liatin sih isi kontennya apa aja. Isi konten lab activities-nya. Nah, kalau saya mau munculin semua bisa, kita tinggal klik ini, habis itu kita hold, kita tahanin kursornya, terus kita tinggal drag drop aja. Nah, ini kalau kita semuanya di sini, bakal muncul semua aktivitas ini ke komputer mahasiswanya. Nah, ini kalau saya cuma mau muncul tertentu, kita bisa tarik aja. Nah, bakal muncul pertemuan 5 doang. Ini saya balikin lagi how to turn off-nya. Nah, kalau udah saya cuma mau munculin pertemuan 5, saya klik next aja. Nah, ini summary udah default, dibiarin aja. Kita tinggal save aja. Oke, ini saya liatin PPT-nya lagi ya, biar buat sebagai checklist. Oke, ini aman. Oke. Nah, Pak, setelah lab profile udah dibuatin, ini kita tinggal ke lab session aja. Nah, ntar kalau misalnya Pak Banu ada ngajar pakai CloudShift ini ada banyak mata kuliah nih, ntar dia bakal munculin sesuai dengan mata kuliahnya di lab session nih. Karena rekan kerja saya, Junaidi Dede, cuma mengajar 1 mata kuliah, makanya dia cuma muncul satu sebutnya apa ya? Satu icon seperti ini. Dan kode mata kuliah, kode kelas, sama nama mata kuliahnya. Nah, ini kalau kita mau remote ke PC-nya, ini kita tinggal klik aja ke ikonnya. Nah, ntar dia bisa diaturin nih, Pak. Resolusi screen-nya. Ntar bisa dilihatin juga nih di tanda tanyanya. Kita bisa klik aja. Nah, ntar dia kasih tahu panduannya untuk ngeganti resolusi layar. Ini dari CloudShift.
Nah, ini kalau misalnya kita mau full screen juga boleh juga. Pencet F11. Nah, ini bakal full screen nih. Gitu. Paling sambil tunggu virtual machine ini kita lanjut dulu ya ke PPT. Oke. Seharusnya kalau misalnya ada masalah dengan mengenai software, Pak, software aktivasi licensing, itu ntar bisa kontak kita, Pak, di line. Nah, ini saya kasih link untuk ke line official account kita ya, Pak. Paling ntar kalau ada masalah mengenai software license yang mahasiswa tidak bisa menggunakan software-nya, itu bisa banget menghubungin kita di link ini. Ntar dia bakal redirect ke line. Seharusnya kalau jurusan DKV itu menggunakan software Adobe, Autodesk, sama satu lagi ya. Itu yang baru ya. Kalau nggak salah itu Grade Suite ya sebutannya. Oke, paling ntar itu juga masih baru Pak. Ntar kalau misalnya ada pertanyaan mengenai itu, ntar boleh kontak kita sih di line official account-nya. Oh ya Pak, untuk CloudShift ini, biasanya kan tadi kalau dilihat itu aman-aman aja ya pas kita connect ke PC yang di cloud. Nah, ini biasanya ada kemungkinan kalau ketika kita mau klik ke PC cloud, itu ada kemungkinan bakal muncul menu seperti auto reconnect atau ada failure gitu. Nah, itu biarin aja, Pak. Itu kasih tunggu berapa aja. Soalnya, tunggu berapa menit aja. Soalnya, bukan berapa menit, berapa detik, sorry. Soalnya itu VM atau komputer yang di cloud itu lagi dinyalain, Pak, di CloudShift. Gitu. Nah, ini udah muncul ya. Saya punya komputer yang di cloud ini. Nah, tadi saya sebutkan tadi ada lab activities ya, Pak. Itu munculnya di mana sih? Nah, ini kalau dilihat nih Windows kita, ada satu button di sini nih. Nah, ini kita bisa klik nih. Nah, ini yang memunculkan lab activities-nya. Ini yang dilihat sebagai mahasiswa nih. Ini yang dilihat dari para mahasiswa melihat ini, lab activities yang diberikan oleh dosennya ataupun asistennya. Nah, ini juga ada lagi kan tadi ada 2 activities. Nah, ini yang pertama, kita bisa hover lagi ke next. Nah, ini kita bisa lihat lagi activity yang kedua gitu. Nah, untuk mengenai jawabannya, itu mahasiswa juga bisa memberikan jawaban ya, Pak. Nah, mereka bisa menggunakan upload answer screenshot. Nah, ntar dari PC rumah mereka itu bisa mengirimkan gambar. Sehingga ntar gambarnya bisa ditampilkan di CloudShift kita. Habis itu kita bisa oh iya, sorry. Habis itu para dosen bisa ini sih, Pak, ngeliatin jawaban si mahasiswa. Oh ya itu, halo Pak Javier ya. Ini paling kalau ini seharusnya udah di tengah-tengah, paling ntar saya share ininya aja ya Pak, recording Ya, itunya. nggak apa-apa. Nanti Ah, Oke, di oke, nggak apa-apa. recordnya aja ya. Sorry. Iya. Oke Pak, makasih. Nah ini saya tutupin lagi lab activities. Nah ntar kan seharusnya DKV pakai Adobe ya Pak. Nah Adobe ini ntar ada panduan untuk software license-nya sih. Nah ntar setiap shift itu udah kita alokasikan untuk mahasiswa tersebut yang menggunakan VLab ini. Ada dikasih software-nya. Sorry, bukan software. License emailnya. Nah, ntar bakal dikasih email ke email masing-masing. Biasanya sih ke binus.ac.id ya, mahasiswanya. Nah, ntar mahasiswa bakal dapat email, ntar dikasih tahu panduannya untuk cara login software Adobe. Nah, panduannya seperti ini ya, Pak.
ntar Mas, mahasiswa, Mas, oh ya silakan Pak. ini cloud shift itu buat kalau kita mau dari rumah terus masuk ke lab itu ya? Eh, Sebenarnya cloud shift ini sebuah fasilitas ya Pak. Iya, Jadi maksudnya tujuannya buat apa ya? tujuannya buat bantuin mahasiswa sih Pak, pas GSLC ataupun lagi ujian Pak. Misalnya Betul, mahasiswa Pak. tidak punya license Adobe ya Pak, karena Adobe kan bayar ya license-nya. Oh enggak, maksud saya gini Mas, bukan. Oh ya, Maaf saya potong. Itu kan kemarin ada beberapa teman itu yang pengen masuk ke lab. Nah itu kita pakai pakai cloud shift ini atau gimana? Iya, betul, Pak. Untuk mahasiswa, kalau misalkan mau Oh, pakai ini, tinggal menggunakan CloudShift. Jadi lewat website, dia udah bisa akses komputer gitu, Pak. iya iya. Sorry tadi Nanti, saya kan soalnya baru masuknya juga telat juga kan, jadi nggak ngerti, agak Oh. ngeblank tadi. oh iya ya, nggak apa-apa Pak. secara konsepnya, sekarang kan mahasiswa ada beberapa yang nggak punya aplikasi seperti Adobe gitu ya kan, Pak. Ya. Nah, solusinya gimana? Sekarang kan mereka nggak bisa akses ke lab langsung. Jadi ya kita pakai website sehingga mahasiswa ini bisa experience mencoba menggunakan komputer lewat internet saja, Pak. Iya, ngerti. Hmm. Itu ngambilnya dari Microsoft juga kan? Iya, ini CloudShift ini Berarti nanti teman-teman yang dari apa dan teman-teman mahasiswa juga harus install itu juga dulu kan? Oh, nggak perlu install lagi, Pak. Perlu langsung. Langsung bisa. Ini Jadi, tadi Maksudnya dia di PC-nya mereka gitu loh. iya. Bapak Di PC-nya mereka kalau nggak ada cloud shift mereka larinya langsung kemana? ini, Pak, di chatnya udah saya kirim website-nya. Jadi nanti tinggal bekalnya cuma butuh browser doang, Pak. Oh, pakai browser aja. Oke. Betul sekali. Berarti sama ya kayak itulah ya yang buat cloning itulah ya. Yang Jadi, kita bisa lihat dari jauh gitulah ya. iya, betul, dari jauh. Jadi ya, kita tinggal modelnya kayak buka gitu kan ya. login. Betul. iya benar Pak. Berarti ntar permasalahannya yang tadi dilanjutin aja Mas. Tadi masalah apa tuh yang license itu loh. Kan kadang biasanya nanti bentroknya di license tuh. Nanti gimana? Seharusnya untuk license sudah kita alokasin sih Pak mengenai shift-shiftnya. Jadi shift tertentu, mahasiswa tertentu udah dapat license tertentu tuh. Email yang berbeda. Nah, ini biasanya ntar mereka bisa buka ke website ini. Ntar mahasiswa bakal di-emailin kok, Pak. Nah, emailnya bakal berisi panduan ini. Nah, mereka masuk ke website ini, masukin akun email sama password BeMai. Nah, setelah itu, ntar mereka bisa ada lihat schedule-nya tuh. Nah, bisa di-copy lagi email sama password untuk bisa mengakses si Adobe-nya. Nah, tadi kalau misalnya kita mau aktifin license-nya, kita tinggal buka aja. Misalnya saya mau animate ya. Nah, ini saya tinggal klik aja software-nya. Nah, terus dari panduannya kan udah memberikan email sama password-nya ya. Nah, itu kita tinggal copy, terus kita sign in aja sih di sini, Pak. Di software ini, CloudShift. Nah, ntar juga harus ada copy kodenya ya, Pak. Ini buat kode autentikasi. Tuh. Nah, ntar seperti ini menunya. Ntar dia sign in, masukin email yang tadi, tinggal di continue, terus pilih yang company or school account, terus tinggal masukin kode autentikasi yang tadi. Itu. Terus itu pemakaiannya per berapa jam, Mas ya? Itu biasanya per satu shift sih, Pak. Oh, satu shift dia harus keluar, masuk lagi gitu? Iya, setelah satu shift, ntar dia harus sign out sih, Pak, emailnya. Karena ini emailnya bersifat shared ya, Pak. Di-sharing sih sama seluruh mahasiswa BINUS. Yang berarti nanti gantian gitu ya? Sorry, Pak? Nanti gantian gitu? Iya, benar, Pak. Kita tahu ada yang gantian dengan kita, gimana caranya, Mas, kalau misalnya bentrok-bentrok gitu nanti? Misalnya si A sama si B. Si A bisanya jam 8, si B bisanya jam 9. Tapi si A belum kelar. Kemudian nanti si B masih pengen ngerjain tapi jamnya sama, kebentrok jam 9. Itu gimana jadinya? Soalnya udah kami setiap satu shift udah berganti, itu udah kami urusin sih, passwordnya dibedain. Jadi emang hak akses yang misalnya orang A cuman sampai
misalnya dia kelas pagi ya, jam 7 pagi sampai jam 9 pagi. Nah, itu pas jam 9 pagi udah berubah passwordnya sih, Pak. Kode autentikasinya yang berubah. Tuh. Tapi ntar ketika si A tadi yang masih ngerjain dia belum kelar gimana, Mas? Hmm. Harus masuk ulang lagi atau gimana? Oke, untuk itu Soalnya kan ribet juga ya, misalnya kan kalau mereka nggak punya, anggap aja mereka tidak punya laptop ya, paling gampang ya. iya. Misalnya nggak punya laptop, nggak punya apa-apa, dia harus ke lab. Nah, kemudian mereka ngerjain 1 jam nggak kelar tuh, paling nggak 2 jam atau 3 jam. Berarti kan sampai jam 1. Tapi yang lainnya kan nunggu tuh. Nah, itu gimana tuh? Itu manajemen ini jadwalnya gimana? Kalau untuk sekarang, license Adobe ini kan cukup terbatas, Pak. Kita ada 2 license sih sebenarnya. License yang Cloud Swift, itu yang sekarang lagi sedang dipresentasikan. Jadi ini dipakainya ketika mahasiswa dapat jadwal GSLC, Pak. Jadi pas GSLC dia bakal dikirimkan email yang mana bisa dipakai selama 1 shift. Kalau misalkan andai kata shiftnya udah berakhir, tapi dia belum selesai, itu mahasiswa tetap diwajibkan untuk sign out, tapi pastikan datanya itu di-save. Nantinya, ke depannya sekarang kita lagi dalam proses untuk pengembangan remote lab, Pak. Jadi nanti kalau misalkan mahasiswa masih membutuhkan aplikasi Adobe, tapi Cloud Swift-nya udah nggak ada license Adobe, dia bisa remote lab gitu, Pak. Iya, Pak. Remote-nya nanti langsung ke BINUS. Ke ruang praktikum kami, Pak, yang di lantai 6 sama lantai 7. Kira-kira apa terjawab, Pak? Agak terjawab sih, tapi agak bingung juga. Nanti misalnya kan kalau katakan 52 orang, tapi kita nggak bilang itu 52 orang nggak punya semuanya lah ya. Iya. Anggap aja kata 10. Nah, 10 orang. Kemudian kan kelas kan nggak cuma satu, Mas. Kelas kan di kelas modeling aja ya, yang saya empu itu ada 5. Nah, kalau 5 kali 10 kan berarti udah 50 tuh. Berarti semua masuk ke dalam tuh. Iya, nggak apa-apa, Pak. Kalau sekarang kita ada license-nya itu 400 license, Pak. Bukan itu sih masalahnya, Mas. Masalahnya ketika mereka nge-remote dari luar rumah ke dalam lab itu ya saya nggak tahu ya, tanda kutip ya, koneksi di BINUS semoga lancar-lancar aja ya dengan banyak nyedot dari data-data dari mereka gitu. Nah, itu gimana, Mas? Atau udah bisa atau udah disimulasikan atau belum atau gimana? Untuk sekarang, kalau misalkan contoh nih, mahasiswa GSLC, berarti kan dia ngerjain, dia tinggal akses ke websitenya, terus login. Ketika login, seharusnya internet ini kan pakai internet Microsoft. Jadi mahasiswa bakal punya internet cepet sih kalau download dan upload di sini. Nah nanti kalau misalkan waktunya udah habis, dia masih mau kerjain, itu memang dia udah nggak bisa dipakai di Cloud Swift-nya lagi. Jadi dia pindah ke Remote Lab. Kalau Remote Lab itu memang internetnya nggak secepat Cloud Swift, cuma seharusnya kalau misalkan untuk kira-kira file yang anak-anak desain gitu berapa besar ya Pak? Berapa giga ya kurang? Wah, kalau itu kurang semua kelas beda-beda sih, Mas. Kalau misalnya katakan desain kayak Comgraph gitu, mereka kan harus ada data. Nah, datanya itu berupa video. Kan video nggak cuma satu, bisa 10, bisa 20 gitu loh. Nah, datanya itu kan mesti mau nggak mau kan diupload dulu tuh. Nah, ya jadi gitu. Kayaknya malah solusinya malah yang tepat yang Mas tadi bilang yang Yang Remote pakai lab, Pak. remote itu. Karena kalau remote kan mungkin memang nggak sekencang yang Swift ya, tapi saya lebih cenderung ke situ, karena takutnya ntar kalau belum jadi nih, atau disuruh lakot gitu kan, feel-nya itu kan jadi, aduh, gue lagi niat pengen ngerjain tapi jadi kayak gitu, jadi nggak gimana gitu. Iya, Pak. Untuk yang remote lab itu juga lagi kita kembangin sih, Pak. Itu seharusnya maksimum satu mahasiswa bisa remote ke sana selama 2 shift ya, Pak Albert? Iya. Ya paling nggak 2 shift sih. Iya. Untuk Cloud Shift ini emang terbatas sih, Pak. 6 jam selama 1 semester gitu sih. Tapi mengenai software Adobe sih, paling ntar saya coba follow up lagi ya, Pak, ke atasan saya. Ya, sip. Mengenai permasalahan ini. Oke, makasih ya, Pak, untuk masukannya. Nah, tadi kan udah di panduannya bakal dijelasin bakal
gimana sih kita activate license Adobe ya. Nah, itu juga activate license Adobe itu sifatnya buat CloudShift doang ya, Pak. Ntar paling ingetin ke mahasiswanya. Soalnya itu tidak boleh dimasukin ke personal ya. Jadi, ibaratnya kalau mahasiswa kan tahu tuh, itu mereka bisa aja activate Adobe license mereka di laptop sendiri gitu. Nah, itu harusnya di CloudShift saja ya, Pak, gitu. Nah, juga ini kan kalau kita lihat di sini ada PowerPoint, Excel. Nah, itu activate license-nya itu pakai email binus.ac.id kita. Nah, ini cara activate-nya bisa juga seperti ini. Nah, ini tinggal kita masukin aja. Ini tadi sebelumnya saya udah masuk. Ini kita sign in lagi aja. Nah, ntar ini minta sabar ya. Ini saya masukin dulu. Minta email Bimai sama password Bimai. Nah, ini baru ke-activate nih, Pak, license-nya. Baru kita bisa akses PowerPoint, Outlook, OneDrive, dan yang lainnya. Nah, itu untuk license yang si Microsoft. Nah, tadi kan kalau misalnya ada file ya, file yang mau dikirim dari CloudShift ke PC laptop kita, ibaratnya. Nah, itu dari CloudShift sendiri belum bisa sih langsung drag and drop ya. Filenya dari layar sini ke layar laptop kita gitu. Belum. Nah, itu caranya bisa menggunakan ini sih, Pak. Menggunakan Google Drive ataupun OneDrive. Nah, kebetulan OneDrive itu untuk email binus.ac.id itu dikasih 1 terabyte, Pak. Jadi lumayan juga sih storage-nya. Nah, ini kita bisa akses di sini juga. 1 tera itu per satu individu atau gimana, Mas? Individu, Pak. Oh, 1 tera itu untuk satu individu ya? Iya, Pak. Oke, thank you. Oke. Ini tinggal suruh mahasiswanya untuk masuk OneDrive aja. Terus login lagi. Nah, di sini bisa kita share filenya ataupun upload filenya ke cloud-nya. Misalnya saya ada file pertemuan 1 nih. Datanya isi seperti nih, test 123 nih, testing doang. Nah, ini kita bisa drag drop aja ke OneDrive-nya. Nah, ntar dia baru upload, sehingga kita bisa di layar komputer bisa mengaksesnya. Nah, seperti itu. Nah, setiap kali udah selesai upload, ini kalau udah selesai upload, tidak ada lagi yang mau di-upload, ini bisa juga di sign out ya, Pak. Saranin mahasiswanya di sign out juga. Soalnya ini karena komputernya bisa juga diremotin sama pengajar siapapun ya, Pak. Kalau tadi kan dilihat di sini, di lab profile saya bisa mengakses komputer siapapun nih. Misalnya saya mau mengakses komputer mahasiswa nih ya. Tadi CMP 7084, kelas BD01. Nah, ini saya juga bisa remote nih ke komputer mahasiswa tersebut. Nah, paling disaranin ke mahasiswanya untuk sign out aja sih. Sebagai privasi doang sih, gitu. Menjaga privasi mereka doang. Nah, ini tinggal udah sign out. Terus karena tadi kan kita udah activate Microsoft-nya ya, license-nya, menggunakan akun kita yang binus.ac.id ini juga di sign out aja, Pak. Setiap kali udah menggunakan sih. Gitu. Untuk Autodesk harusnya juga udah kita pasangin juga license-nya, Pak. Autodesk, habis itu Autodesk, coba saya cek dulu ya, Pak, list-nya. Yang digunakan DKV. Autodesk, Adobe, sama Red Giant All Suite ya. Untuk Red Giant All Suite tuh software-nya bakal kita follow up ya, Pak. Soalnya itu masih baru kita dapetin sih datanya mengenai license-nya. Untuk Autodesk sudah aman juga, Adobe juga ada aman. Nah, terus ini kalau misalnya ada mahasiswa nih, Pak, yang dari komputer laptopnya nih. Misalnya mahasiswa ada login line ya, line PC nih. Habis itu misalnya temennya ada kirim link nih. Nah, ini linknya mahasiswa mau
mau kopas nih, copy. Habis itu taruh di CloudSwift-nya. Nah, ini caranya gimana? Kan kita nggak bisa langsung paste di sini ya, Pak. Tidak bisa. Caranya itu menggunakan ini, clipboard. Itu cara activate clipboard seperti ini, Pak. Tinggal pencet Ctrl, Alt, Shift. Tuh. Tinggal pencet Ctrl, Alt, Shift. Gitu, Pak. Nah, di clipboard ini kita bisa paste dulu, Pak, teksnya di sini. Paste dulu tulisannya. Nah, ini baru muncul kan. Nah, ini kita baru bisa copy. Baru kita tutupin lagi clipboard-nya menggunakan Ctrl Alt Shift. Tombol Ctrl Alt Shift yang di keyboard. Nah, baru kita bisa paste lagi. Ini misalnya saya paste di here ya. Saya paste. Tuh. Nah, dia baru muncul. Gitu sih. Nah, setelah itu ada pertanyaan dulu dari Pak Franz atau Pak Banu atau Pak Javier? Belum sih. Enggak, belum. Belum ya, Pak? Oke. Untuk clipboard seperti itu. Oke, paling tadi kita coba ini ya, Pak, upload jawaban misalnya. Tadi udah dicoba juga sih sebelumnya, di shift sebelumnya. Misalnya saya jawaban hanya bisa bersifat ini ya, Pak, image doang. Coba ya. Nah, ini saya upload nih. Ntar kita juga bisa lihat juga mahasiswa punya jawaban. Nah, ini saya tutupin aja. Oh ya, untuk setiap kali Bapak masing-masing ini udah selesai pengajaran, jangan lupa disilangin aja sih, Pak. Dan menyarankan mahasiswa untuk pencet tombol silang ini. Soalnya kalau ditutupin ini, tutupin doang itu komputer yang di cloud ini masih berjalan, Pak. Dia belum shutdown. Nah, kalau masih berjalan, itu billingnya juga masih menghabisin kuotanya. Nah, sehingga itu biasanya itu alasan utama sih, Pak. Kenapa mahasiswa tidak bisa mengakses komputer yang di VLab lagi. Karena sudah melewati batas kuotanya. Nah, itu sih biasanya karena mahasiswa langsung tutup web browsernya, nggak pencet icon silang ini. Kalau kita pencet icon silang ini, dia bakal kasih tahu notifikasi, Pak, untuk mengakhiri session kita dan mematikan si komputernya, shutdown the machine gitu. Nah, ini tinggal klik yes saja. Nah, ini bakal ada indicator sih, Pak. Ada indikasi kalau komputer yang tadi lagi shutting down, lagi ditutupin. Nah, shutting down ini biar kuota jam kita untuk mengakses si komputer cloud kita itu tidak mengurang sih, Pak, gitu. Nah, itu kuota jam itu mulai pas kita udah akses si Windows ya, Pak. Si komputer yang di cloud itu udah nyala. Nah, itu jamnya udah mulai. Nah, jamnya stopnya pas komputernya udah mati lagi. Gitu. Kalau shutting down ini masih ada indikasinya, nah itu berarti masih lagi tutupin sih, Pak, komputer yang di cloud sana. Nah, ini kita ke lab profile dulu. Untuk jamnya tadi per satu shift itu ya, Mas ya? Jamnya sebenarnya iya per satu shift sih. Tapi untuk masing-masing mata kuliah itu berbeda ya, Pak. Karena kalau untuk Junaidi Dede ini, rekan saya, dia itu mengajar mata kuliah dengan yang ini ya, multimedia system. Dia itu mengajar itu masing-masing mahasiswanya ada dialokasikan 6 jam sih, Pak. Itu cara kita tahu dialokasinya berapa jam, itu kita bisa lihat di sini, Pak, di dashboard. Nah, terus kita tinggal masukin aja kode mata kuliah tadi. Ini kode mata kuliah yang kita ajar, kita bisa lihat di lab session nih. Saya open link dulu di new tab. Nah, ini tadi bisa kita bot aja, Pak. Habis itu di copy aja tulisan di bawah. Habis itu kita paste aja di sini. Nah, ini mata kuliah kita bisa lihat. Nah, ini per satu user itu dia dikasih 6 jam sih, Pak, selama 1 semester nih. Nah, ini kita bisa juga lihat berapa sih konsumsi atau waktu yang tersisa untuk
mahasiswa tersebut masing-masing nih. Nah, kayak Sorry, Pak. Itu tadi 6 jam per 1 semester. iya 6 jam per 1 semester, Pak. Berarti hitungannya 6 jam per 1 bulan. 6 bulan dong ya? Iya, Pak. Tapi ini bukan buat semuanya ya, Pak. Bukan buat semua mata kuliah. Misalnya game programming, Pak. Itu setahu saya dia dialokasikan 32 jam, Pak. Per 1 semester. Oh, itu nanti mereka tinggal bagi-bagi sendiri gitu? Ini sudah dibagikan sih, Pak, sama CloudShift. Bukan, Itu maksud saya teman-teman kan para mahasiswa yang lainnya nanti misalnya katakan dari desain atau dari animasi gitu kan, dia di situnya tinggal dilihat aja jam berapa jam. Tapi kita kalau misalnya posisi jamnya udah habis terus gimana, Mas? Kalau mau memakai lagi? Oke, Pak. Untuk saya jawabin yang pertanyaan pertama dulu ya, Pak. Ini untuk mahasiswa saat ini sih masih belum bisa melihat ya. Ini tampilan mahasiswa sih, Pak. Saat ini mereka masih belum bisa tahu sisa berapa jamnya untuk akses komputer ini atau komputer yang lain. Tergantung dengan mata kuliah yang mereka mendapatkan yang mengakses si CloudShift ini. Kebetulan teman saya si Calvin, dia itu cuma ada mata kuliah satu doang. Nah, ini belum bisa monitoring sih, Pak. Nah, itu lagi di-updatein sih, Pak, fiturnya. Updatein fitur itu sama si CloudShift ini, vendor kita, selama kemungkinan 2 atau 3 minggu lagi sih, Pak, baru keluar. Nah, untuk sementara, sebagai pengajar juga bisa melihatin konsumsi waktu yang ada di VLab ini, Pak. Nah, ini masing-masing mahasiswa bisa kita lihatin sisa waktu mereka berapa. Nih, kalau misalnya si Hardy mahasiswanya, dia sisa waktunya 3 jam 16 menit gitu, Pak. Nah, terus, sorry, Pak, habis itu ada pertanyaan apa lagi ya, Pak? Yang tadi misalnya katakan, kan itu kan ya asumsi saya kan simulasi kalau misalnya 6 bulan ya, anggap aja 5 bulan lah, 5 bulan itu dengan kasih waktu 6 jam atau 30 jam pun itu kayaknya kurang deh. Oh iya. Kalau misalnya dari ini saya asumsikan misalnya di pelajaran modeling gitu loh. Modelingnya saya empu sendiri gitu. Nah, Iya, itu Pak. kan kemungkinan satu shift aja itu kan udah 100 menit tuh. Itu aja kita biasanya 2 atau 3 shift. Nah, itu kan kalau dikalikan per minggunya, terus kemudian dikalikan per ini kan kayaknya lebih dari 30 jam deh. Nah, itu ntar takutnya kalau misalnya mahasiswanya, Pak, saya butuh Swift juga nih, tapi intinya nggak ada, itu gimana, solusinya gimana ya? Oke, Pak. Ini saya bantu jawabin ya. Untuk itu, benar banget sih, Pak. Ini udah kita pikirkan juga. Ini yang jam-jam tersebut dialokasikan, belum tentu cukup ya buat mahasiswa. Nah, itu makanya kita lagi bikin ini sih, Pak, yang remote lab ini. Yang dimana mahasiswa bisa request untuk nge-remote ke ini sih, Pak, ruang-ruang praktikum yang di lantai 6 atau lantai 7, BINUS kampus Kemanggisan sih, Pak. Dan kedepannya sih kita mau ini sih, kembangin biar bisa ke kampus lain seperti kampus Alam Sutra. Gitu. Berarti solusi yang sekarang mungkin nanti ke lab aja gitu ya, Iya, pakai benar, remote Pak. yang walaupun nggak terlalu kenceng lah gitu. Iya. Ya, Lagi pelan-pelan kita lagi migrate sih, Pak, dari CloudShift ini. Soalnya juga benar, Pak, yang tadi disebut sama Bapak, kalau waktunya itu belum tentu kan cukup ya buat mahasiswa gitu. Nah, kalau misalnya tadi yang Bapak sebut amit-amit mahasiswa udah lewat tuh, waktunya udah habis nih. Nah, untuk perpanjangan waktu, itu sebenarnya belum kita bisa melakukan ya, Pak. Soalnya kalau perpanjangan waktu itu kita harus nge-request lagi ke CloudShift ini. Soalnya kan ini semua udah di-budgeting ya. Udah dianggarin nih waktu-waktunya buat mata kuliah ini dialokasikan jam tertentu gitu. Nah, untuk itu sih saran saya sih menyarankan mahasiswa untuk memakai CloudShift komputer cloud mereka itu pas di GSLC atau ujian aja sih, Pak. Gitu. Oke. Thank you, Mas. Oke. Terus yang tadi kan pas awal-awal kita dapat passwordnya secara password default ya, Pak, yang tadi. Tadi kan misalnya kalau Bapak sih seharusnya masing-masing pakainya email binus.ac.id masing-masing ya. Itu kalau belum di change password itu password defaultnya ini, Pak. Ini saya masukin ke chat aja ya. Password 1 nih.
Ini password default-nya, Pak, dari si CloudShift untuk masing-masing akun. Nah, itu kalau password default-nya kan kebanyakan udah tahu nih, Pak. Nah, ini bisa kita change juga password-nya. Tinggal kita klik aja sih akun kita, namanya. Kita tinggal change password aja. Nah, ini tinggal masukin aja sih, Pak. Karena password tuh kan password yang sekarang ini. Yaitu sekarang sih password 1. Nah, terus ntar tinggal masukin aja password baru sama konfirmasi password baru. Ntar dia bakal ganti sih, Pak. Gitu. Oke. Dari Bapak masing-masing ada pertanyaan mengenai CloudShift ini? Enggak sih. Belum ya? Oke. Paling itu aja sih, Pak, yang mau disampaikan mengenai fitur-fitur CloudShift ini. Paling kalau misalnya ada masalah seperti software license, itu bisa banget kontak kita sih, Pak, di sini. Ini saya share lagi ya linknya. Ini QR code buat kontak kita sih, Pak. Ini saya cari dulu. Set. Itu link buat ke line official account kita, Pak. Ntar di situ kita ada admin yang udah standby buat menjawab masalah-masalah mahasiswa sih. Terkait masalah mahasiswa, masalah dosen terkait software licensing sih, Pak. Gitu. Oke, seharusnya udah aman sih, Pak. Kalau tidak ada apa-apa lagi, boleh melanjutkan aktivitas masing-masing sih, Pak. Terima kasih, Pak, udah hadir ya. Kalau bisa itu ya, dikirimin PPT-nya ini sama recording Oh iya, Zoom-nya. Pak. Iya, Oke. boleh dong, Kak. Iya, Pak. Ntar saya kirimin lewat email Bapak masing-masing ya. Ntar saya Ya. kirimin email, PowerPoint buat instrukturnya, buat pengajar, sama PowerPoint buat mahasiswanya ya, Pak. Biar Bapak tinggal Oh kasih ya, oke. informasi. Ya. Oke, siap, siap. Oke, makasih ya, Pak. Oke, makasih Pak. Oke, makasih, Pak.